Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Emoli Fadilfansyah, NPM 1935-10335. Baik, di sini saya akan membuat satu video penjelasan tentang evaluation and visualization yang tujuan untuk memenuhi tugas UAS Praktikum ilmu data. Nah, di sini pertama sekali kita harus mengimport library yang kita butuhkan dulu. Nah, pertama kita import numpy nv dan import pandas dan matplotlib. Nah, penggunaan numpy di sini yaitu digunakan untuk bekerja dengan array dan juga memiliki fungsi yang bekerja untuk membuat matriks, aljabar linear, dan lain-lain. Lalu ada library pandas yang merupakan library Python yang digunakan untuk memanipulasi data yang dibangun di dalam package numpy di sini. Nah, kedua library ini digunakan bersamaan karena pandas memang berada di dalam package numpy. Lalu kita mengimport dataset. Di sini kita menggunakan dataset width.csv dengan delimiter tanda koma. Nah, ini akan memberikan batas satu kata dengan kata yang lain dengan menggunakan tanda koma. Nah, ini merupakan dataset yang akan kita gunakan untuk membuat evaluation di sini dan visualization di sini. Lalu kita akan meng-cleaning the text. Nah, pertama kita harus mengimport dulu library apa saja yang kita butuhkan. Nah, pertama kita akan menentukan jumlah set yang kita baca yaitu 1000 dataset, 1000 data. Lalu sintaks di sini berarti kita mendeklarasikan suatu fungsi dengan nama variable review untuk melakukan substitusi guna menyaring simbol dan angka, mulai dari A sampai dengan Z. Nah, lalu kita di sini menggunakan kata pertama itu memulai dengan kata tweet. Lalu kita review. Nah, di sini sintaks review.split di sini untuk melakukan penyaringan simbol. Nah, pada variable review juga yang sudah full abjad tadi diubah menjadi lowercase untuk mempermudah untuk penilaian dari mesin yang akan kita buat nanti. Nah, lalu selain itu kita pisahkan teks menjadi beberapa potongan token dan code dengan menggunakan review split. Nah, kita akan menggunakan portal skimmer untuk mendeklarasikan fungsi yang sudah diinput tadi dengan nama ps agar akan melakukan yang ps di sini supaya kita dapat melakukan proses steaming. Nah, kita akan mendeklarasikan semua bahasa di sini dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan stock words di sini. Lalu variable review akan meng-stem word di variable review dan jika bukan, maka akan di set all stock words. Jadi setelah streaming selesai word yang tidak ingin dimasukkan ke dalam variable yang berbeda. Nah, lalu pada string join yang akan dimasukkan dalam review bertujuan untuk memberi spasi di antara kata-katanya, dan lalu ada corpus append di sini berfungsi untuk menghasilkan hasil akhir corpus setelah melakukan beberapa proses data cleaning data yang kita buat. Nah, lalu corpus dan akan running corpus yang itu kumpulan dari teks dokumen yang ada tweets. Nah, all top words di sini merupakan kata-kata yang akan dibuang ketika data akan dibersihkan. Nah, lalu kita akan creating the box of words model. Nah, di sini kita akan mengimport conv vectorizer dari sklearn feature extraction text di sini. Fungsinya itu mengubah kumpulan teks dokumen menjadi matrix token counts. Nah, lalu kita akan membawa variabel dengan nama cv untuk mendeklarasikan conv vectorizer di sini, yaitu menggunakan fitur maksimal sebanyak 1500. Nah, lalu kemudian kita akan melakukan fit transform. Itu berfungsi untuk data training, di mana kita akan mentransform token counts yang berasal dari corpus tadi menjadi array. Lalu fit transform juga ini dideklarasikan menjadi x. Untuk y maka kita akan menggunakan dataset ilog. Di mana dataset ilog ini sedikit berguna untuk membantu kita untuk menentukan posisi berdasarkan nilai indeks. Lalu kemudian kita akan memanggil nilai x di sini untuk melihat array corpusnya.
yang telah kita transform tadi. Ini merupakan variable x-nya. Ini outputnya di sini. Lalu splitting the dataset into the training set and test set. Nah, pada proses ini kita menggunakan script learn model selection dan mengimport train test data split. Train test split. Kita mendefinisikan tiap data train ini menjadi train test split dengan test size-nya 20 dan random state-nya 0. Lalu kita lanjut ke training the naive Bayes model on training set pada machine learning model selection. Nah, kita akan mengimport Gaussian NB ini dari sklearn naive Bayes. Di sini kita akan menggunakan Gaussian NB ini yang dideklar dengan nama variable classifier. Yang mana classifier fit akan mentrain data X dan Y. Kemudian kita akan memanggil Gaussian NB ini. Lalu kita train the logistic regression model on the training set. Kita akan melatih algoritma logistic regression pada dataset ini. Logistic regression juga merupakan sebuah model yang digunakan untuk melakukan prediksi apakah suatu nilai bernilai benar atau salah dengan membuat 0 atau 1. Nah, lalu kita akan training NN model in the training set. Nah, kita akan mengimportkan Knightboard classifiers dari SQL Knightboards. Karena ini merupakan algoritma untuk melakukan klasifikasi dengan cara membandingkan jarak ketanggan tiap-tiap titik data dengan data yang akan diprediksi. Pada algoritma ini juga metode jarak akan digunakan biasanya, yaitu adalah Euclidean. Lalu SPM model on the training set. Nah, SPM sendiri merupakan salah satu metode yang sering kita gunakan pada pattern classification algorithm. Metode ini biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Lalu ada juga kernelnya. Ini kita importkan dari SPM juga. Nah, lalu decision tree classification model. Nah, tujuan kita untuk mengimport ini untuk membuat sebuah model yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas atau nilai dari variabel target untuk mempelajari aturan pengambilan keputusan sederhana yang disimpulkan dari data sebelumnya. Lalu ada random forest classification. Nah, metode ini adalah metode pohon gabungan pengembangan metode classification dan regression tree. Dan dapat dengan menerapkan bootstrap aggregating atau bagging dan random feature selection. Nah, kita akan prediksi test set resultnya. Pada proses ini kita mendefinisikan yaitu variabel classifier predict dengan menggunakan variabel ypred. Kita akan memprediksi x testnya. Setelah itu kita akan making the confusion matrix. Kita akan mengimport confusion matrix dari accuracy score, precision recall score, dan F1 score dari sklearn matrix. Untuk matrix hasil pertama berisi confusion matrix dan untuk baris kedua bilangan desimal yang berisi accuracy score-nya. Baris pertama, baris kedua. Lalu kita print semuanya di sini dan akan muncul hasilnya. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat bar untuk mendefinisikan label dan values di sini pada masing-masing variable score yang telah ada, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian kita akan menggunakan looping untuk membentuk horizontal bar chart-nya. Lalu kita menentukan judulnya pada perintah plt title di sini untuk memberikan nama model yang akan digunakan dan menunjukkan horizontal bar pada chartnya. Dan hasilnya akan seperti bawah ini. Kita akan run pada model random forest. Kita akan coba satu contoh ini. Setelah muncul evaluasi random forest model, yaitu skor F1 skornya 0,897, untuk recall-nya 0,897, precision-nya 0,897,
dan akurasi skornya itu 0,870. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.